Kita bisa melihat nasib-nasib orang lain ternyata jauh lebih memprihatinkan daripada diri kita. Meskipun sama-sama kita juga susah, tapi ada orang lain yang jauh lebih menderita dari kita. Di situ kita, oh iya, Tuhan baik. Kita bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Apakah itu sudah menjadi sebuah kebenaran bagi Anda? Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi Novena Roh Kudus hari yang ke-6. Saudara-saudara, bagaimana dengan persiapan Anda? Apakah Anda sudah memperlengkapi diri Anda dengan doa, dengan tobat yang sejati, membersihkan diri, kata-kata, pikiran, dan tindakan kita dari hal-hal yang kotor? Semoga Roh Kudus Allah bertahta dalam hati kita yang bersih, yang kudus dan suci. Saudara-saudaraku, banyak orang Kristiani bertanya-tanya, apa sih Romo artinya hidup kudus? Apa artinya hidup suci? Apa artinya hidup benar di hadapan Allah? Apakah artinya Romo dari pagi sampai malam saya berdoa terus? Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 24/7 katanya. Apakah Romo saya nggak boleh bekerja lagi? Apakah Romo saya nggak perlu cari duit lagi? Udah fokuskan pada pelayanan. Apakah seperti itu? Setiap hari di gereja, setiap hari baca kitab suci. Apakah hanya sebatas itu hidup kudus, hidup suci, dan hidup benar? Nah, dalam video ini saya akan mengangkat apa artinya hidup kudus. Apa kaitannya dengan hidup benar di hadapan Allah? Apakah sekedar kita cuci tangan dari segala kotoran-kotoran kita bertobat lalu kita nggak melakukan dosa lagi, selesai titik sampai di situ? Saudara-saudara, ingat yang namanya anak-anak Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita perutusan-perutusan. Apa sih perutusan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, untuk memulai video ini, izinkan saya bertanya kepada Anda. Rasa capek apa yang pernah Anda alami? Rasa capek apa Romo yang pernah saya alami? Apa ya Romo? Capek bebenah, capek setrika. Wah, itu capek banget. Saya lebih demen nyuci daripada setrika. Kalau setrika kan kita harus berdiri, itu pinggang sampai pegel-pegel. Capek, ya betul capek. Capek belanja, capek kerja, duduk di kantor gitu ya, tanda tangan, periksa, analisa segala macam, bikin program, bikin segala macam, itu juga melelahkan. Apalagi saudara-saudara, apakah Anda bisa memberi saya contoh rasa capek paling berat yang Anda alami dalam hidup? Kalau menurut versi saya saudara-saudara, rasa capek yang paling menyakitkan, yang paling melelahkan, yang paling menusuk jiwa kita sampai terdalam adalah ketika kita capek dibohongin. Betul apa betul? Betul juga ya Romo ya. Capek Romo dibohongin sama orang-orang, entah sama anak, entah sama pasangan, entah sama temen. Padahal kita tahu mereka tuh lagi bohong. Padahal kita tahu kebenarannya. Tapi mereka bermain drama, bermain sandiwara, ngalah-ngalahin K-pop, ngalah-ngalahin sinetron-sinetron tersanjung. Panjang banget. Satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Hampir ketahuan ditutup lagi dengan kebohongan yang lain. Sampai-sampai mereka sudah kehabisan kata-kata untuk berbohong. Jangankan mereka yang berbohong itu capek, kita yang dibohongin aja capek. Perselingkuhan misalnya, wah banyak istri-istri tahu suaminya itu nggak bener di luar. Tapi di dalam mau begini, mau bilang apa, mau bilang rapat, mau bilang pelayanan, mau bilang segala macam. Istrinya tahu, itu yang paling capek. Seolah-olah dari dalam batin kita berteriak, apakah kamu tidak bisa berkata-kata jujur? Jujurlah, meskipun itu sangat menyakitkan juga, tetapi jujurlah. Lalu setelah jujur terbuka, kita mau ngapain? Apa yang kita harus perbaiki? Itu saudara-saudaraku yang terkasih, jangan lelah dengan kebohongan. Sebab yang namanya kebohongan, baik orang yang berbohong dan orang yang dibohongi sama-sama capek, sama-sama sakit, sama-sama hancur.
ujung-ujungnya banyak perkawinan hancur, banyak relasi-relasi hancur, banyak rekan-rekan bisnis hancur berantakan, banyak persahabatan juga berantakan juga. Orang-orang yang tadinya sohib, orang-orang yang tadinya soulmate, orang yang tadinya wah sangat dekat, sangat akrab, tapi karena kebohongan yang bertubi-tubi, relasinya lama-lama hancur. Nah, itu juga yang diminta, yang dikehendaki Allah pada kita sebagai anak-anaknya dalam relasi kita dengan Allah. Seringkali saudara-saudara, kita bohongin pasangan, kita bohongin anak, kita bohongin teman, kita bohongin sahabat. Mungkin mereka nggak tahu kita bohongin, tetapi kok tega-teganya kita bisa-bisanya membohongi Tuhan, berkedok sama Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan nggak bisa dibohongi, tapi kok yang nekat. Nah, maka dari itu saudara-saudara, erat kaitannya dengan doa Yesus yang kita baca dalam Yohanes bab 17. Yohanes bab 17, sambungan dari Injil yang kemarin, Tuhan Yesus berkata begini. Dalam doanya, Yesus berdoa buat para muridnya, Yesus berkata kepada Bapa. Ayat 17, bab 17 ayat 17, itu gampang diingat. Yohanes 17:17. Tuhan Yesus meminta, kuduskanlah mereka, murid-muridnya maksudnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi hidup kudus ada kaitannya, bahkan sangat erat kaitannya, hubungannya dengan kebenaran. Kalau kita berdoa tapi hati kita busuk, ya itu kebohongan. Kalau kita berbuat baik untuk dipuji orang, ya itu kebohongan. Kalau kita berpuasa, berpantang, bermati raga, tetapi hanya untuk motif-motif yang lain, untuk keuntungan diri kita sendiri, entah dinilai orang, entah dianggap baik sama orang, entah memperoleh keuntungan-keuntungan, doa, puasa, perbuatan baik kita, amal baik kita tidak akan berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Tidak ada kebenaran di dalamnya. Tuhan tidak mau relasi kita dengan Dia itu ada kebohongan. Sementara saudara-saudara, di pihak Tuhan sendiri, dalam diri Allah tidak ada kebohongan dalam dirinya. Sebab Allah adalah kebenaran sejati. Tidak bisa kebohongan-kebohongan menempel pada Allah. Allah tidak bisa berbohong. Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri karena Allah adalah kebenaran sejati. Nah, yang diminta oleh Tuhan Yesus buat para muridnya, termasuk buat saya dan juga buat Anda adalah, ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Artinya, Yesus meminta kepada Bapa supaya memberi rahmatnya pada kita. Supaya dalam relasi kita dengan Allah tidak ada kebohongan. Jangan ada kebohongan di antara kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya Romo? Apakah Anda tahu kalau orang bohong itu soal karakter sebetulnya? Kalau bisa sampai membohongi Allah, tidak merasa bersalah dengan membohongi Allah, itu karakternya sudah jadi. Bagaimana diri kita bisa memiliki karakter tertentu dalam kehidupan kita? Cara menghitungnya begini. Hanya dibutuhkan waktu 3 menit dalam diri seseorang untuk bisa memutuskan dia suka atau tidak suka. Hanya 3 menit. Langsung kita bisa memutuskan, kayaknya suka deh, kayaknya nggak suka deh. Ketemu orang, ketemu makanan, ketemu tempat. Hanya butuh waktu 3 menit buat otak kita untuk memutuskan suka atau tidak suka. 3 menit saja saudaraku. Sementara manusia membutuhkan waktu 30 hari secara konsisten supaya dia bisa memiliki sebuah kebiasaan. Bangun pagi, berdoa, rosario, ke gereja, atau apapun. Kebiasaan dipupuk dalam waktu 30 hari. Sementara manusia memerlukan waktu 90 hari supaya sesuatu itu bisa menjadi habitus dalam dirinya. Artinya kalau dia nggak melakukan itu dia merasa ada yang kurang.
Sementara kalau kebiasaan ya cuma diulang-ulang aja. Tapi kalau habitus, kalau dia misalnya pagi-pagi nggak berdoa, kayaknya ada yang kurang deh. Kalau hari Minggu dia nggak ke gereja, kayaknya ada yang kosong deh. Kalau dia nggak berbuat baik, kalau dia nggak telepon pacarnya, kalau nggak dia telepon orang tuanya, kayaknya ada sesuatu hutang dalam dirinya. Sementara karakter baru tercipta dalam rentang waktu 9 tahun. Jadi saudara-saudara, hati-hati dalam mendidik anak, terutama di masa-masa awal, masa kanak-kanaknya. Kalau Anda memperlakukan anak Anda sebagai pemenang, sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang jujur, dia akan tercipta karakternya. Sementara terbalik, kalau kita bilang anak bodoh, anak kurang ajar, anak nggak ada diuntung, anak itu akan tercipta karakternya. Dan kalau udah 9 tahun, menjadi sulitlah untuk diubah. Maka hati-hati. Oh iya benar juga ya Romo ya. Cara saya mengalahkan karakter saya yang jahat, yang buruk, itu nggak bisa cuma sebulan 2 bulan pertobatan. Harus pertobatan sejati. Dalam kurun waktu yang panjang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua adalah kita memiliki karakter sebagai orang-orang benar. Tahu berkata-kata benar, tahu berpikir yang benar, tahu berbuat yang benar. Tahu bagaimana relasi dengan Allah tidak bisa ada drama, tidak bisa ada sandiwara. Nah, Tuhan Yesus melanjutkan lagi, firman-Mu adalah kebenaran. Di sini saudara-saudara kuncinya. Bagaimana kita diminta untuk membaca firman Tuhan jadi habitus, jadi karakter dalam kehidupan kita. Dan kita dengan tuntunan-tuntunan firman-Nya, kita hidup dalam kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kasih, mengampuni, berbagi. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berpegang pada kasih-Nya, percaya pada kuasa-Nya. Kalau Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memanggul salib kehidupan kita, itulah kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah dari kata-kata Tuhan Yesus ini, doa, harapan Tuhan Yesus buat kita, firman-Mu ya Bapa adalah kebenaran. Apakah kita sudah menjadikan firman Allah sebagai kebenaran dalam hidup kita? Kita berjalan di dalamnya tanpa keraguan, tanpa ketakutan, tanpa kecemasan. Orang kalau tidak benar, kalau bohong, itu detak jantungnya kan duk 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 duk. Dia cemas, dia sensitif, dia itu paranoid, dia itu mudah menuduh orang lain. Kalau hidupnya tidak benar, dia ketakutan, kebobrokannya terbuka, dosa-dosanya, kejahatannya terbuka, maka hidupnya gak bahagia. Tapi kalau orang hidup benar, suami misalnya benar, dia pulang ke rumah dia gak akan cemas. Bahkan ketika istrinya memeriksa handphonenya dia gak bakal takut. Orang gak ada apa-apa, orang gak ada kebohongan yang ditutup-tutupi misalnya. Seorang anak pulang sekolah dia gak akan marah kalau orang tuanya buka-buka tas. Karena apa? Dia tidak sedang menyembunyikan hasil ulangannya yang dapat jelek misalnya. Saudara-saudara, dari kehidupan sehari-hari kita bisa belajar. Kalau orang hidup benar, hidupnya tenang, damai. Tapi kalau orang hidup dalam kebohongan, itu curigaan bawaannya. Enggak tenang pokoknya. Nah saudara-saudara, dalam video kali ini, saya mau mengangkat satu tokoh dalam perjanjian baru. Tokoh yang sudah sangat terkenal, Anda pasti kenal lah. Tokoh ini awalnya dia merasa jadi orang paling benar. Dia melihat orang lain salah. Maka dengan gaya seperti itu dia menganiaya orang-orang yang percaya pada Kristus. Sampai suatu saat dia disentuh oleh kebenaran sejati. Dia diberi kuasa, dia diberi perintah, dia diutus oleh Sang Maha Kebenaran ini. Sehingga dia betul-betul hidup benar di hadapan Allah. Namanya siapa lagi kalau bukan Paulus. Saudara-saudaraku, Paulus dalam perpisahannya kepada jemaat di Efesus, waktu itu Paulus betul-betul deh. Dia tuh sedih, dia mau meninggalkan jemaat di Efesus. Tapi dia sadar, Tuhan Yesus mengutus dia untuk pergi ke tempat-tempat lain. Nah dikatakan begini, di Kisah Para Rasul bab 20 ayat 33. Coba Anda baca. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 33. Ketika Paulus berpisah dengan penatua-penatua di Efesus, dia berkata seperti ini. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun.
Paulus sadar bahwa harta benda duniawi akan bisa menggoda dia untuk keluar dari kebenaran, menjadi pribadi yang serakah, menjadi pribadi yang cinta uang, menjadi pribadi yang mengutamakan harta di atas segala-galanya, sehingga firman Tuhan akan tersingkir. Saudara-saudara, catat, perhatikan baik-baik itu. Dikatakan di ayat 34, "Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku." Jadi saudaraku, yang namanya Paulus, dia berkeliling dari satu bangsa ke bangsa lain, dari daerah satu ke daerah lain. Dia mewartakan firman Tuhan. Dia tidak mau membebani jemaat-jemaat yang dia wartakan. Dikatakan dia sendiri bekerja untuk menghidupi keperluannya sendiri. Jadi dia tidak mau menjadi hamba uang. Dia tidak mau motivasi dia mewartakan untuk keuntungan pribadinya. Itulah kebenaran. Dikatakan di ayat 35, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah." Itu juga kebenaran. Paulus tidak mau menjadi beban bagi orang-orang yang diwartakannya, bagi jemaat-jemaat yang dikunjunginya, tapi dengan bekerja, dengan jerih payahnya, dengan keringatnya, dia bisa membantu orang-orang lemah. Itulah teladan hidup Paulus bagi jemaat yang diwartakannya. Jangan jadi beban buat siapapun. Kemudian ada yang bagus luar biasa. Dikatakan begini, "Kamu harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Itu sebuah kebenaran sejati. Itu awal kebahagiaan. Itu sumber dari kedamaian hati. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, seringkali kita karena kekurangan kita, karena kebutuhan kita, karena keadaan kita, karena didikan yang kita terima, kita tuh begini. Yang penting kita terima. Bahkan kita sampai sikut-sikutan orang lain supaya kita yang dapat, orang lain jangan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hidup kita berfokus pada apa yang kita terima, kita nggak akan bahagia karena kita tidak akan pernah terpuaskan. Tetapi dengan memberi, kita bisa memperhatikan nasib orang-orang lain. Tidak hanya terfokus pada keperluan diri kita sendiri. Kita bisa berbagi. Kita bisa melihat nasib-nasib orang lain ternyata jauh lebih memprihatinkan daripada diri kita. Meskipun sama-sama kita juga susah, tapi ada orang lain yang jauh lebih menderita dari kita. Di situ kita, oh iya, Tuhan baik. Kita bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Apakah itu sudah menjadi sebuah kebenaran bagi Anda? Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.